Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan masih memperhatikan semua adegan yang terjadi pada Tiang Lin. Setelah terpojok melawan Feng Zheng, tubuh Tiang Lin tiba-tiba membengkak menjadi 100.000 kaki, sehingga Feng Zheng ketakutan dan memutuskan segera mundur bersamaan dengan datangnya 9 sosok monster tua dari klan Dewa Asli. Perubahan mendadak itu mengejutkan monster tua bernama Wu yang baru saja mengambil tindakan, dan bahkan monster tua yang berada di sampingnya juga ikut terkejut. Selain kaget, ada juga sentuhan horor yang melintas di mata mereka. Bagaimanapun, mereka tidak pernah menduga tubuh Tiang Lin bisa menerobos 100.000 kaki. Hanya sejumlah kecil dewa asli alam leluhur yang dapat mencapai kekuatan yang sama denganku, dan dia tidak mungkin menembus dewa asli alam leluhur. Pupil mata Feng Zheng tiba-tiba menyusut. Dia merasa pemandangan ini benar-benar di luar imajinasinya. Bagaimana seseorang bisa menjadi begitu kuat hanya dalam waktu 1000 tahun? Ini tidak mungkin. Jelas kualifikasinya telah diberikan kepadaku, tetapi mengapa dia masih bisa sekuat ini? Pupil mata Feng Zheng terus menyusut hingga seukuran mata jarum, dan dia terus berdiri memandangi raksasa 100.000 kaki di depannya. Hal ini benar-benar memberikan dampak pada psikis jiwa Feng Zheng. Jika dia tidak berada di alam leluhur, maka orang ini memiliki fisik yang tidak pernah muncul di klan dewa asli kita. Beberapa sosok saling memandang dan mata mereka terbelalak seolah-olah mengingat sesuatu. Tubuh kuno dewa asli super raksasa. Jika itu benar dewa asli super raksasa, maka tingginya akan lebih dari 100.000 kaki. Bagaimanapun, dewa asli super raksasa telah menghilang begitu lama. Orang ini mungkin menyembunyikan kekuatannya, dan kecil kemungkinannya memiliki fisik kuno yang legendaris. Meskipun itu bukan dewa asli super raksasa, tampaknya kualifikasinya tidak hanya tidak lebih lemah dari Feng Zheng, tetapi bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Akan sangat disayangkan jika klan dewa asli dimusnahkan olehnya. Apa gunanya memiliki banyak bakat jika orang ini sulit dikendalikan? Dan jika memaksanya untuk tetap tinggal di klan hanya akan membawa bencana, maka kita harus memusnahkannya. 9 sosok itu terlihat dengan mata yang rumit, dan mereka semua sepertinya memiliki pemikirannya sendiri. Setelah percakapan yang terjadi di antara mereka, terlihat bahwa kebanyakan dari mereka tidak bersedia mempertahankan Tiang Lin. Usir dia secepatnya. Tunggu dulu, anak ini baru berumur 1000 tahun, dan dia bisa mencapai tahap seperti itu. Dia adalah putra Raja Yuan generasi ke-13. Jika dibiarkan pergi, maka bisa menimbulkan bencana. Jadi dia harus dibawa ke klan atau bunuh dia. 9 sosok itu mengangkat tangan mereka dan melihat tubuh 100.000 kaki dengan mata yang rumit. Tampaknya mereka memiliki pemikirannya masing-masing. 9 lelaki tua sialan itu benar-benar ingin menyerang seorang anak kecil. Suara Raja Yuan terdengar di telinga Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, Xiaoyan tersenyum pahit. Hal ini seolah-olah memberitahunya bahwa monster berumur 1000 tahun itu tampak seperti anak-anak dibandingkan dengan monster berumur panjang seperti dirinya. Apakah kamu benar-benar tidak ingin kembali ke klan?
Salah satu sosok itu bertanya dengan suara yang dalam lagi, namun tidak terlalu berlebihan, sehingga ada sedikit harmoni di mata orang tersebut. Sebelumnya, aku hanya ingin mencari tahu bagaimana, di mana, dan mengapa ayahku meninggal. Suara pelan terdengar dari dewa asli 1000 kaki, tanpa ada kesedihan yang terlintas di matanya. Adapun Feng Zheng, saat ini dia telah mundur ke tempat yang tidak jauh dari dewa asli super raksasa. Saat Raja Yuan generasi ke-13 meninggal, kami juga sangat sedih. Sosok monster tua lainnya mencoba menenangkan Tianglin. Itu bukan omong kosong. Semakin kami memikirkannya, semakin kecil keinginan kami untuk mengembalikannya. Jika kamu benar-benar menganggap dirimu seorang anak, maka kamu harus menanggung akibatnya dan kembali ke klan. Monster tua Wu berteriak tanpa menunjukkan belas kasihan. Tampaknya bahkan 100.000 kaki pun tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa baginya. Aku tidak mau. Jawaban yang keluar langsung membuat monster tua Wu dan beberapa sosok lainnya langsung berkumpul. Tahukah kamu berapa banyak junior yang bisa berbicara dengan kami? Ketahuilah, tidak banyak orang di seluruh dunia yang berani berbicara sepertimu. Tiba-tiba dengusan dingin keluar dari 9 sosok itu bersamaan dengan perkataan yang dingin dan tegas. Sudah lama sekali aku tidak begitu diremehkan oleh seseorang. Sosok monster tua lainnya berkata dengan nada yang sangat kesal. Pada akhirnya, klan dewa asli akan tetap kuhancurkan. Tianglin dengan tubuh raksasa sebesar 100.000 kaki masih belum bisa mereka pengaruhi dan masih berbicara dengan nada arogan. Sehingga ke-9 sosok itu langsung mengerutkan kening setelah mendengar kata-katanya. Meskipun kamu tidak tumbuh di klan dewa asli, namun dengan darah dewa asli yang mengalir di tubuhmu, kamu tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Karena kamu keras kepala dan kamu juga mendorong situasi menjadi lautan api, maka hari ini kami akan mengambil kembali garis keturunan dewa aslimu. Ketika tinjunya jatuh, monster tua Wu yang pertama menanggung bebannya, namun dia segera mengangkat tangannya ke arah Tianglin yang setinggi 100.000 kaki. Terlihat sebuah cermin sebesar telapak tangan raksasa mampu menutupi sosoknya di langit, sehingga tubuh fisik Tianglin runtuh dengan cepat. Meskipun dia juga mengayunkan tinjunya, namun celah besar itu masih tidak dapat diperbaiki. Orang yang sombong, meskipun kamu adalah putra Raja Yuan, kamu pasti akan mati hari ini. Saat ini terlihat tubuh fisik Tianglin terus-menerus meledak dan runtuh. Kekuatan cermin pada telapak tangan ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggungnya, bahkan jika dia memiliki tubuh 100.000 kaki. Namun dia tetap tidak mampu mengalahkan monster tua ini. Sosok tua itu mencubit Tianglin di udara sehingga daging serta darahnya meledak. Saat ini dia segera diselimuti oleh tekanan tak terlihat dan dia tampak sangat menyedihkan. Meskipun anak ini sangat berbakat, namun tidak masalah jika kita membunuhnya. Bagaimanapun, jika anak ini mengetahui tentang ayahnya, maka itu akan menjadi masalah. Yang terbaik adalah memberantas segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Setelah beberapa pemikiran, ke-9 sosok tersebut dengan cepat mencapai kesepakatan. Meskipun sebagian kecil dari mereka tidak berpikir demikian, namun sepertinya situasinya tidak bisa diubah. Seluruh klan dewa asli harus mati. Tianglin yang berlumuran darah sekali lagi meledak dengan raungan yang mengejutkan. Raungan ini sebenarnya menyebabkan ke-9 sosok itu mundur dan darah mereka melonjak. Sementara itu, cahaya keemasan yang menderu di tubuh fisik Tianglin masih terus meluas.
Mata dari 9 sosok itu tegas dan menyusut karena raungan mengejutkan Tiang Lin. Dalam hal kekuatan, raungan barusan tidak mengejutkan mereka, tetapi ada tekanan di darah dewa asli mereka sendiri. Seolah-olah raungan ini memberitahu klan dewa asli bahwa Tiang Lin lah raja yang sebenarnya. Dia benar-benar dewa asli super raksasa. Jika dia sudah besar dan menjadi raja baru klan dewa asli, dia mungkin bisa memimpin klan dewa asli keluar dari masalah. Adegan yang tiba-tiba itu membuat ke-9 sosok itu menjadi ragu-ragu. Namun cahaya biru tiba-tiba menderu ke arah Tiang Lin dan menembus jantungnya secepat guntur. Saat berikutnya, tubuh fisik Tiang Lin yang diselimuti cahaya biru terus mengembang lalu berhenti. Terlihat cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya dan dia menyemburkan beberapa suap darah dan auranya dengan cepat menjadi lemah. Cahaya biru ini datang dari suatu tempat, sepertinya itu mengandung racun dan bisa membunuh dewa asli dalam sekejap. Tiang Lin segera menekan lukanya karena masih belum bisa memahaminya. Sepertinya Tiang Lin belum punya rencana untuk pergi sejak dia datang ke klan dewa asli setelah penantiannya selama 1000 tahun. Pada saat yang sama, ada sesosok tubuh yang berdiri di bintang klan dewa asli dan ada segel bintang 9 yang berkedip-kedip di antara alisnya. Namun selain segel bintang, ada juga tanda yang menjulang. Saat melihat tanda ini, Xiaoyan juga langsung membuka lebar matanya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.